Bismillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci. Segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Tentu atas curahan rahmat, nikmat, kudrah dan iradahnya kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai thalabul ilmi yang menjadikan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga dan sahabatnya yang berjuang pada masanya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu nyampai kepada kita semua selaku umat yang turut patuh dalam ajarannya, yang insyaallah mudah-mudahan akan menjelma menjadi syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Seperti biasa, sebelum kita bahas panjang lebar tentang hikmah-hikmah di kitab Al-Hikam ini, sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu teksnya yang ada di terjemah kitab Al-Hikam. Monggo hikmah ke-192 pada Al-Ustad Niki Al-Mukarram. Menyelami kadar nikmatnya. Orang yang tidak mengetahui nilai nikmat tak kala memperolehnya, maka ia akan mengetahuinya tak kala sudah terlepas dari dirinya nikmat itu. Hikmah yang telah disampaikan oleh musonif ini adalah hikmah yang telah teruji dan benar adanya. Hal itu sebab seorang hamba terkadang mendapat nikmat dan kesehatan yang beruntun sampai ia tidak mengetahui kadarnya dan tidak pula menghargai anugerah tersebut dengan sebaik mungkin. Apabila kenikmatan tersebut telah diambil darinya, lantas diganti dengan musibah dan rasa sakit, maka pahamlah hamba tersebut kadar nikmat dan rasa sehat yang sebelumnya diberikan. Begitu pula seorang hamba yang mampu menghadirkan hati saat beribadah, mampu berpikir dan berzikir, namun ia tidak menghargai kadar nikmat akan hal itu. Apabila kegelapan lalai telah menyelimutinya, maka ia akan paham akan kadarnya. Kemudian apabila sang hamba tersentak sadar dan berusaha dengan sekerasnya untuk menuju kepadanya, maka Allah mengembalikan perihal yang telah diambilnya. Ada dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Jibril, "Wahai Jibril, hapuslah rasa manis cinta dari hari hambaku. Aku ingin mengujinya." Jibril pun melaksanakan perintah Tuhannya dengan menghapus rasa cinta dari hati hambanya. Setelah dihapus, sang hamba berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan rasa cinta dengan khusyuk dan derayan air mata. Apabila hal itu telah terjadi, maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, Wahai Jibril, kembalikan manisnya cinta kepadanya. Sungguh ia adalah seorang hamba yang benar-benar mencintaiku. Lain halnya dengan seorang yang telah dihapus rasa cinta pada dirinya, namun tidak berusaha untuk mendapatkannya kembali, maka rasa cinta itu akan hilang selamanya. Mengetahui kadar nikmat dapat dilakukan dengan cara tafakur, bertafakur atas dirinya sebelum diwujudkan ke dunia. Berpikir atas keadaannya sangat miskin apabila sekarang kaya. Berpikir atas rasa sakit yang diderita apabila sekarang sehat keadaannya. Berpikir atas maksiat yang telah dilakukan apabila sekarang orang yang taat. Berpikir atas waktu lalainya apabila sekarang ahli zikir. Berpikir dari kebodohan apabila sekarang alim.
Begitu seterusnya. Setiap nikmat dapat diketahui kadarnya dengan melihat keadaan sebaliknya yang telah ada sebelumnya. Setelah itu bersyukur kepada Allah tanpa terputus. Sedangkan orang yang tidak mau berpikir akan nikmat yang telah diberikan, maka ia tidak pernah memahami kadar hingga lalai untuk mensyukurinya. Maka niscaya nikmat itu akan diambil darinya tanpa terasa. Sebagian ulama berkata syukur kepada Allah dengan lisan adalah dengan mengakui nikmat yang telah diberikan dengan cara tunduk kepadanya. Syukur dengan anggota tubuh adalah melakukan penghambaan kepadanya dengan ikhlas. Sedangkan syukur dengan hati adalah dengan memiliki semua anugerahnya dan menjaganya. Hikmah 193. Cara mensyukuri besarnya nikmat. Janganlah datangnya nikmat malah membuatmu panik untuk memenuhi kewajiban syukurmu, sebab itu bisa merendahkan kedudukanmu. Terkadang manusia berpikir tentang keadaan dirinya dan segala kenikmatan yang ada padanya, maka mereka akan mendapati bahwa dirinya menyelam di dalam kenikmatan lahir dan batin. Mereka berpikir tentang nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat hidung, nikmat lidah, nikmat bicara, nikmat akal, nikmat kedua tangan, nikmat kedua kaki, nikmat sehat dan selamat, nikmat tercukupi kebutuhan, nikmat istri, nikmat anak, nikmat taat, nikmat ilmu, nikmat hidayah, masuk agama Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lainnya. Apabila diri seorang hamba menemukan dirinya berlumuran dengan kenikmatan, maka janganlah hal itu membuatmu bingung untuk memenuhi kewajiban syukurmu. Sebab pengakuan nikmat-nikmat itu adalah dengan meyakini bahwa semua berasal dari Allah tanpa perantara, dan inilah yang dinamakan bersyukur. Ucapanmu Alhamdulillahirabbil alamin sudah mencukupi dari syukur lisan. Apakah engkau tidak berpikir bahwa surga adalah kenikmatan yang besar, sedangkan para penghuninya bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin? Allah berfirman yang artinya, dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bersyukur kepadamu sedangkan aku tidak mampu untuk bersyukur kecuali satu nikmat dari semua nikmatmu. Nikmatmu mengharuskan aku untuk bersyukur. Dapat bersyukur juga merupakan nikmatmu pula." Dan begitu seterusnya. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Daud, "Ketika engkau mengetahui bahwa semua nikmat adalah dariku, maka engkau telah bersyukur dan aku rela darimu tentang hal itu." Di riwayat lain disebutkan Nabi Daud bertanya, "Wahai Tuhanku, sungguhnya tidaklah satu rambut dari anak Adam kecuali di bawah dan di atasnya ada nikmat. Lantas bagaimana mereka mensyukurinya?" Allah memberikan wahyu padanya, "Wahai Daud, sungguh aku telah memberikan nikmat yang besar dan aku rela menerima yang sedikit. Syukur atas semua nikmat itu adalah dengan engkau mengetahui bahwa semua yang ada padamu dari kenikmatan tersebut adalah dariku." Diceritakan bahwa sebagian pegawai Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menulis surat untuknya, "Wahai Umar, kami berada di daerah yang berlimpah nikmatnya. Aku merasa tidak mampu untuk mensyukurinya.
Lantas Umar membalas surat itu, "Aku yakin engkau lebih paham akan Tuhanmu dibanding yang aku duga. Sungguh Allah tidak memberikan satu nikmat kepada hambanya, kemudian hamba tersebut memuji Allah atas nikmat tersebut, kecuali pujian itu lebih utama dibanding nikmat yang diberikan. Engkau akan mengerti semua itu di dalam kitab Allah yang telah diturunkan." Allah berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puja bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula." Sampai pada firman Allah, "Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Nikmat mana yang besar daripada masuk surga?" Wallahu a'lam bishawab. Yang ingin diangkat dalam hikmah dua hikmah barusan adalah tentang nikmat dan bagaimana kita mengetahui kadar nikmat, kemudian bagaimana cara kita mensyukuri besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah penjelasan ada ulama membagi macam-macam nikmat. Macam-macam nikmat terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama disebut nate nikmat fitriyah, nikmat yang melekat pada diri kita seperti anggota tubuh, mata, telinga, kesehatan. Eta kalebet nate disebut nate nikmat fitriyah. Muka dua aya disebut nate nikmat ikhtiyariyah, nikmat yang diperoleh melalui usaha kita. Jika harta, jabatan, ilmu itu lewat usaha. Yang ketiga nikmat alamah, nikmat yang ada di alam sekitar kita, air, tanah, udara, dan sumber daya yang lain. Yang keempat nikmat diniyah, nikmat yang berkaitan dengan agama dan iman, seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kasebat nate nikmat diniyah. Nu kalima aya nikmat ukhrawiyah, nikmat yang dijanjikan di akhirat, seperti nikmat surga bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Nu kagenep aya nu ngistilahkeun nikmat kabagi dua, aya sugro, aya kubro. Nikmat sugro maksudnya adalah nikmat kecil yang terbatas dan berkesudahan. Jadi aya batasna dan aya expiredna. Sehingga nikmat sehat mah aya batasna. Di mana awak orang geus capek mah wayahna kudu aya istirahat heula gitu. Ngan urang mah hese ngistirahatkeun sorangan mah digeringeun teh meh nitah istri. Nu ayan disebutnya nikmat kubro. Nikmat kubro adalah yang tidak terbatas. Apa yang tidak terbatas? Nikmat datangnya Islam, kenabian, dan nikmat tauhid. Eta disebutnya nikmat kubro. Numutkeun Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada 7 nikmat paling utama. Nikmat yang paling utama menurut Ali bin Abi Thalib. Pertama, yang paling utama adalah Islam. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sehat walafiat. Yang kelima, tertutupnya aib kita di hadapan manusia. 6, tidak memerlukan bantuan orang lain dalam urusan dunia. Kita nikmat bisa. Karena lamun geus butuh batur teh aduh rudet kasida. Rasa aman, kecukupan rezeki, kebahagiaan, lingkungan baik dan teman-teman yang baik. Taya macam-macam nikmat
dalam sebuah tulisan dari para ulama. Tapi tadi ketika nikmat yang banyak tersebut, terkadang untuk menyelami kadar nikmatnya baru kita tahu nilainya, berharganya sesuatu itu ketika kita kehilangannya. Motor, istri termasuk semuanya melengit. Jadi ya gitu. Menteh salaki leungit. Jadi asa berharganya salah kita gitu. Mun istri ngalengit, alah asa berharga gitu. Saya di imah pemajikan setahun we. Kumaha karasana sih. Amun teu balikna istri kalau nggak ada suami di rumah setahun we leungit gitu. Bang Toyib tuh balik-balik. Kursi wate. Kursi. Sewi. Sewi. Aya plus minus nanya. Jadi memang kadang lalaki teh kudu, jadi lalaki teh kudu ngaleungit heula di imah yang tahu keberhargaan itu. Atau perempuan kali-kalinya harus menghilang dari hadapan supaya, tapi tong lihat teuing maksudnya gitu, tong blang 3 tahun enggak lagi gitu. Kayak bis balik deui salaki geus kawin deui 4.000 gitu. Nah, bapak kawin deui pan ngaleungit mana ge. Kan di Sigo Ta'lik orang kudu terang. Di Sigo Ta'lik di Indonesia itu sudah ada bahasa kayak kalau 6 bulan tidak menghilang itu dianggap cerai tanpa kabar ya. Jadi tong meetingnya. Tong lebih 3 bulan. Teu kabar status daya, WA daya gitu. Itu sudah dianggap secara hukum sudah bercerai. Umum lalaki meminta nafkahan 6 bulan kan dianggap sudah. Perempuan sudah boleh khulu, boleh meminta lepas, bahkan langsung di-ACC oleh kementerian KUA, kantor urusan agama. Nah terkadang begitulah gitu. Da siga budak atuh da budak keleutiknya ke rumah baong gitu. Dan narincak meninggal gitu lah istilahna teh. Oh, kacidan teh sedih nanti luar biasa. Keur aya dicarekan terus. Keur aya mah disarekan. Keur ngaleungit mah. Diteangan. Keur ngaleungit mah budak leungit nya, oh ka mana budak wah diteangan. Berieu. Budak anak ge pernah leungit tinggal mana tuh. Tinggal mana tuh kagangan sudah. Rumah di ganggang kecil teh atunya mertua teh. Ngaleungit tuh wah. Wirang di isuk ka maghrib kan riwang. Di isuk ini gue lihat di gang gitu aja. Dia budak teh belok ke dia budak ke dia. Karek diajar apa nih gitu. Kamu ada budak gitu. Akhir aya ngariweuhkeun ke leungit ge. Gitu. Nah, dina bab fisik kan seperti itu. Kan terkadang kita lupa teh kita bisa mensyukuri nikmat sehat lamun keur sakit. Tapi lamun keur sehat nah teu sanggup kita mensyukuri nikmat sehat itu gitu. Aneh teh. Jadi orang kan uniknya manusia itu gitu. Orang mah bisa mensyukuri sehat teh lamun keur gering. Keur gering loh. Tapi keur sehat berat deh mensyukuri sehat orang. Nah, jarang bisa. Nah itu uniknya manusia teh gitu. Iya diceritakan berbagai halnya. Di dia diajarkan seperti itu. Menghadirkan hati dalam beribadah itu adalah kenikmatan luar biasa. Mantak dihadirkan kondisi orang ibadah teh asa kosong, asa lempeng. Ya, teh kondisi ngarah orang teh bisa mensyukuri bahwa duh hayang aya dihadir hati orang pas ibadah gitu tah. Itu sebetulnya bentuk bersyukur gitu. Itulah yang harus kita lalui. Jelema biasa mah kudu kitulah. Normal nama. Lamun teu kitu kena mulai perubahan. Kitunya baheula urang maksiat we ana taat, itu tuh luar biasa. Kudu syukuran gitu. Nah, cara bersyukurnya sih kumaha?
Ketika kita sakit mudah untuk mensyukuri nikmat sehat. Dan ketika sehat berpikirlah bahwa kita pernah sakit. Agar sehat kita hari ini bisa kita bersyukuri itu. Tong kalewat itu nikmat sehat, tong kalewat di alhamdulillah inti nama gitu. Minimal kaucap bahasa ki alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah masih diberikan kekuatan. Itu teruskan. Tapi barengi dengan membayangkan lamun antum sedang mensyukuri sehat, bayangkan ante kegering baheula kumaha. Itu cara berpikir bersyukur saja. Berpikir tapi bersyukur. Tafakur tapi bersyukur. Jadi itu ayat teori anyar ya. Tafakur antum adalah bentuk bersyukur. Caranya adalah ketika sehat ingat kersakit. Ngarah aya ucapan langsung alhamdulillah. Mohon maaf. Sedang punya harta misalkan. Ingat orang keur teboga gitu. Baheula teboga itu. Atau punya transportasi, orang teh geus boga mobil. Ingat kondisi orang keur teu boga. Ngarah naon aya ucap langsung alhamdulillah. Nah, ini harus disadari penuh. Awas jangan menjadi sebuah istilah naon? Alhamdulillah teh sekedar jadi naonnya sorawe hungkul gitu tanpa ada rasa, tanpa ada tafakur heula gitu. Tanpa ada mendalami heula gitu. Jelasnya. Jadi memang orang-orang baheula kan kadang gitu. Harus tafakur teh kudu dalam. Tapi tadi berkaitan dengan kita punya iman. Oke, kita punya iman, baru sadar kan setelah kita balik, setelah kita belajar. Da keur odak orang teh apal iman teh naon atuh. Nya. Meskipun orang teh kadang sok bingungnya. Emang bener orang teh Islam? Ketika ditanya iraha syahadatna percaya hungkul tuh sakit kan geuning geus diajar aya geuning lain eta hungkul gitu. Emang keur budak leutik urang percaya dah henteu da cekolot we eta mah. Bayangan lagi sampai beda keur budak. Urang ngabayangkeun amal. Gusti Allah pangeran urang ingat. Leutik ngabayangkeun aku taman. Oke. Lain mahkota lain taman dirinya teh aya singgasana gitu. Oh. Pangeran juga di Ciwidey. Kerutik gitu. Eta gitu apa yang gede? Nya can nya. 4 tahun. Anu ngabayangkeun teh kerajaan istana gitu aya singgasana gitu. Lain istana, dadaunan. Oh, ente mah bedanya. Masing-masing punya imajinasi masing-masing. Sama kan gara-gara nonton Angling Dharma bukan si bapak kan. Jadi pangeran teh kadinya gitu. Sosok teh mahkota buligir nih. Baju ngasak kieu. Sigana di loba di bawa ulin kadinya nya ente baheulanya. Ada oge. Aneh. Passion. Masing-masing punya hal. Nah, tadi kan banyak pertanyaan. Bagaimana kami mensyukuri nikmatmu yang sangat banyak ini? Lamun kan kayaknya, lamun kita menggunakan pendekatan firman Allah misalnya, ing tuhsu nikmat Allah in ta'uddu nikmat Allah fala tuhsuha. Lamun orang berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah terhitung. Secara teori nah berarti lamun teu terhitung, bagaimana kita cara mensyukurina loba teuing gitu maksudnya. Nya, kan kita caranya tadi disebutkan. Ya, gampang, sakitu lobana nikmat sampai tidak terhitung. Cara mensyukurinya adalah Anda harus sadari bahwa semuanya dari Allah. Itulah cara kita bersyukur. Paham? Ucapan alhamdulillah yang kita maknai segala puji milik Allah, itu sebetulnya makna seenaknya adalah semuanya dari Allah. Tah, balik di kadinya gitu. Dirobah
kata bersyukur teh jadi alhamdulillah. Secara makna teh alhamdulillah teh naon? Semua milik gitu. Lamun hanya saukur segala puji, oke? Pemaknaan kita hanya terbatas pada pujian. Tati dia mah dibongkar gitu. Ya, alhamdulillah ente lain gitu salah gitu. Anda mempersempit ruang alhamdulillah itu. Rabbil alamin kayak itu nah. Alam dewa gitu. Jadi, matak alhamdulillahirabbil alamin adalah ciri penghuni surga. Kata di ayatnya, wa akhir da'wahum, dan akhir doa mereka setelah mereka masuk surga, subhanallah. Pertama kali yang kata keluar adalah subhanallah. Ya, nempok sebanyak itu nikmat, diakhiri alhamdulillah. Padahal belum merasakan apa yang ada dilihat enggak. Karena kayak wow gitu. Alhamdulillah candi. Karena memang alhamdulillah itu bukan harus setelah dinikmati, bukan. Jelas? Jadi alhamdulillah itu maknai hari ini bukan segala puji bagi Allah, tapi semuanya milik, semuanya dari Allah. Mata kita dari Allah gitu. Alhamdulillah. Jadi bukan alhamdulillah itu bukan gini, ya Allah nuhunnya, bukan. Itu kan levelnya masih level TK lah orangnya, masih diajar lempang gitu. Tahir orang diajar lompat ya, alhamdulillah teh iya manu gusti Allah. Jelas? Jadi cara bersyukur alhamdulillah itu kita maknai lebih dalam, lebih deep dari bahwa alhamdulillah kita maknai semuanya dari Allah dan milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka tetap setelah haula wala quwata illa billah teh pasti tungtung nama konsep firman mah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta deui. Lain syukur itu. Wala turjaun kan gitu. Wala inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin sedikit yang bisa kita ambil dari dua pemaknaan tadi bahwa alhamdulillah itu adalah cara kita bersyukur. Tapi tadi harus lewat tafakur, bukan hanya sekedar lisan berhenti alhamdulillah. Aya protes tafakur nah heula gitu. Sampai kita bisa punya keputusan, punya anggapan bahwa kita sadari bahwa semuanya adalah dari Allah. Kopi orang tuang nanti istilah nanti meskipun wasilah nama ti usah Agus Ibu Agus, tapi hakikat nama ti Allah gitu. Jadi bukan terima kasih ya, bukan terima kasih, tapi Allah gitu. Tapi ya Allah alhamdulillah gampangnya. Sok itu loba dan nikmat gampang. Sadari semuanya adalah dari Allah. Maka ucapkan alhamdulillah. Terus gugah obonya naon ucapannya alhamdulillahilladzi tunduk kene. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur ya Allah. Tunduk kene. Tan abi mah teh gaduhna naon nu dirasa kita nikmat bahasana minimal nanti hirup gini bisa nikmat gitu guys. Mahal hirup gitu lah. Kita lanjut ke penyakit berbahaya hikmah 19.